Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada mahasiswi semester 5 dalam mata kuliah perkembangan seni anak usia dini, yang mana pada kesempatan ini kita memperdalam materi seni peran yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat selalu, diberi semangat dalam menuntut ilmu dimanapun berada. Kita masuk langsung saja ke materi seni peran. Nah, kalau peran secara tidak langsung kita sehari-hari melakukan peran ya. Contohnya aja kalau ibu-ibu tentu peran seorang ibu, peran seorang istri. Kalau yang masih gadis-gadis itu peran seorang anak ya. Nah, itu perannya berbeda. Nah, apa itu peran? Itu adalah di sini di dalam teori psikologi sosial, peran itu adalah posisi seseorang dalam masyarakat. Kalau di dalam seni teater itu adalah posisi seorang aktor dalam memainkan sebuah watak atau karakter dari tokoh yang ditampilkan. Peran itu dan selain itu peran juga diartikan sebagai karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Nah, ini ya, atau dalam istilahnya adalah role playing games. Dalam unsur-unsur seni peran, maaf ya, ini seni rupa, sebenarnya ini seni peran. Unsur-unsur seni peran itu yang pertama adalah lakon. Lakon itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah melakukan atau melakoni sebuah cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh. Biasanya tokoh atau pemeran utama itu membawakan sebuah karakter dari yang akan dia lakoni, yang akan dilakukan. Kemudian ada unsur seni peran itu adalah unsur tubuh. Tentunya tubuh itu sebagai unsur penting dalam menyampaikan sebuah cerita dari suatu peran itu sendiri. Nah, jadi tubuh itu harus memiliki stamina yang kuat, memiliki kelenturan tubuh, dan juga memiliki kepekaan terhadap karakter yang dibawakan. Itu butuh latihan juga sehingga dapat menampilkan peran yang benar-benar totalitas. Dan selanjutnya adalah penghayatan. Nah, penghayatan itu dalam artian penjiwaan. Nah, penjiwaan itu adalah sebagai unsur penting dalam memberikan dan menampilkan sebuah cerita. Tentunya mengisi suasana perasaan dari apa yang isi dari cerita itu sendiri. Jadi unsur penghayatan dalam seni peran itu perlu mendapatkan perhatian khusus karena setiap pemain dalam membawakan seni perannya itu akan terasa berbeda. Nah, dia penjiwaan. Nah, tentu orang yang butuh latihan juga dalam memberikan tampilan atau pertunjukan dari sebuah cerita dengan penghayatan tadi. Misalnya cerita
jika dia berada di posisi seorang tokoh atau pemeran yang protagonis, misalnya ya, protagonis itu tokoh yang baik. Nah, dia mampu menghayati atau menjiwai dia sebagai orang yang baik. Atau misalnya antagonis, nah itu adalah tokoh yang jahat. Dia mampu memberikan peran dengan penjiwaan penghayatan seorang yang jahat. Nah, itu ya. Itu unsur-unsur dari seni peran. Kemudian penokohan tadi ya. Penokohan tadi juga penting karena merupakan sumber dari pelakonan atau yang menyajikan cerita atau naskah yang ditulis oleh seorang pengarang. Ada dalam penokohan itu istilahnya protagonis, antagonis, ya kan, deuteragonis, dan banyak yang lainnya ya, sampai utility atau tokoh pembantu. Kemudian suara juga sangat penting dalam menyajikan sebuah seni peran. Seni peran suara, karena dalam melakukan percakapan, dalam menyajikan cerita, tokoh yang mewakili dari percakapan itu harus memiliki suara yang sesuai juga dengan penjiwaan tadi. Nah, misalnya tokohnya lagi pemeran itu dalam ceritanya lagi bersedih, nah suaranya juga lebih kecil atau lebih lembut. Atau pemeran seorang yang jahat, suaranya juga lebih power. Nah, itu juga harus disesuaikan. Kemudian ruang ini maksudnya adalah gerak dari pemain atau tokoh tersebut. Misal gerakan yang besar, gerakan yang luas, yang leluasa, itu biasanya memerankan suasana yang sombong, suasana yang angkuh, atau juga suasana bahagia. Kalau misalnya gerakannya kecil, nah itu mungkin suasananya sedang sedih, sedang kecewa, dan sebagainya. Itu unsur ruang. Kemudian kita lanjut ke properti. Itu adalah peralatan yang digunakan oleh pemain dalam memerankan suatu tokoh atau dalam memerankan sebuah watak atau karakter. Contohnya adalah tas, topi ya, properti yang digunakan, atau kipas dan yang lain. Kemudian musikal. Nah, unsur musik di dalam pementasan seni peran itu juga sangat penting, yang merupakan sebuah pengisi atau penguat, pembangun dari suasana seni peran itu sendiri. Nah, misalnya dramanya itu tentang suasana yang sedang berduka misalnya. Jadi musik juga harus menyesuaikan suasana dari cerita tersebut. Suasananya musiknya melo, kemudian kalau lagi bahagia suasananya lebih energik, dan itu juga unsur penting dalam pementasan sebuah seni peran. Nah, ini teknik-teknik dalam bermain peran itu tubuh, bagaimana menjadikan tubuh ini sebagai suatu yang berguna dalam menyajikan sebuah cerita. Tentu memiliki stamina yang kuat dan memiliki kelenturan tubuh. Kemudian suara menggunakan teknik pernafasan yang baik. Sama dengan bernyanyi, teknik pernafasan yang bagus itulah teknik pernafasan diafragma misalnya. Atau memiliki artikulasi yang baik, intonasi suara yang bagus,
dan dinamika suara yang bagus sesuai dengan skenario cerita tersebut. Tentu ada teknik-teknik yang harus dikuasai oleh pemeran atau tokoh. Nah, selanjutnya ini sudah kita bahas olah tubuh, olah suara ya, olah rasa. Nah, itu bagaimana seseorang itu mampu membangun latihan dalam memberikan penghayatan dari suatu cerita. Itu juga butuh tekniknya. Kemudian ruang tadi sudah dibahas. Kemudian kita masuk kepada kreativitas dalam seni peran. Itu adalah prosedur dalam proses implementasi pembelajaran seni peran, yang mana itu harus disesuaikan dengan watak tokoh dengan naskah yang ditampilkan. Jadi seorang tokoh, seorang aktris, aktor, pemeran itu mampu berkreativitas, mampu berimajinasi dengan peran yang dia bawakan. Misalnya dia mendapatkan peran seorang nenek-nenek, meskipun dia masih muda, tapi dia harus totalitas dalam memerankan seorang nenek. Atau dia mendapatkan peran seorang dokter, dia harus mampu dan menunjukkan profesionalitasnya sebagai seorang dokter. Nah, itu adalah kreativitas dari pemeran itu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan bermain peran anak usia dini juga ada ya, karena di dalam pembelajaran harus kita sajikan bahan ajar yang menarik, yang tentunya menuntut anak itu aktif dan termotivasi dalam belajar berbicara ya, dengan bermain peran atau role playing games ini. Karena dengan bermain peran ini tentu banyak manfaatnya. Salah satunya contoh kecilnya aja adalah anak dapat berimajinasi dan membayangkan dirinya dengan apa yang dia perankan. Ini ada menurut Martin, bermain peran itu ini aktivitas rekreasi ya, peristiwa sejarah masa depan. Menurut Herlock, permainan aktif melalui perilaku dan bahasa. Kemudian menurut Leaf, itu melibatkan kolaborasi antara pemain melalui aktivitas sosial tatap muka dengan mengandalkan komunikasi langsung dan sinkron. Nah, jadi permainan peran itu tak luput dari mengembangkan kemampuan berbahasa anak itu sendiri, berinteraksi, bersosialisasi dengan temannya. Nah, ini ya bermain peran. Ini ada beberapa manfaat bermain peran: untuk membangun kepercayaan diri, untuk mengembangkan kemampuan bahasanya, kemudian mampu mengembangkan kreativitas anak, dapat memecahkan masalah, memiliki jiwa sosial dan empati, dan memiliki pandangan yang positif. Jadi manfaat bermain itu ada 6 ya. Coba kita bahas satu persatu. Kepercayaan diri. Nah, dia mampu menampilkan karakter-karakter, misalnya seperti menjadi seorang putri. Nah, dia berpercaya diri, dia mampu menunjukkan dia seorang putri raja misalnya. Dia mampu menerapkan karakter-karakter dari cerita atau bermain peran tersebut. Kemudian mampu mengembangkan bahasanya ya dengan berbicara tadi, dalam menunjukkan dan menyajikan naskah dari cerita itu. Tentu ada percakapan itu secara tidak langsung dapat mengembangkan kemampuan bahasanya. Kemudian dapat berkreativitas, berpura-pura menjadi dokter, itu mampu mengembangkan kreativitasnya menjadi seorang dokter. Berpura-pura menjadi seorang guru, dia mampu mengembangkan kreativitasnya menjadi seorang guru. Nah, itu secara tidak langsung dapat mengembangkan kreativitasnya. Kemudian sosial dan empati. Dalam bermain peran, anak menempatkan dirinya
menjadi orang lain. Sehingga karena bermain peran ini lebih menyenangkan jika dilakukan secara bersama-sama, itu secara tidak langsung dapat membangun sosialisasinya terhadap lingkungan dan juga dapat berkomunikasi dan dapat mengembangkan sifat empatinya antar sesama teman. Nah, dengan bermain peran tadi. Nah, dan pandangan positif. Nah, itu dia ya. Ini manfaatnya sangat banyak. Yang paling utama adalah dapat mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya, dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya, dapat mengembangkan kemampuan afektif, psikomotornya, kinestetiknya juga. Nah, sangat banyak sekali peran dari bermain peran ini. Nah, mungkin itu pendalaman materi atau penguatan materi dari saya, di samping sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji juga. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.